Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Pertama, tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya pemberani dan usaha adalah suatu perilaku yang menghasilkan sesuatu. Secara istilah, kewirausahaan menurut Ahmad Sanusi adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar tujuan, trik dan taktik, tanggapan penggerak proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, menurut Raymond, kewirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya, kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan. Dalam praktek kewirausahaan itu ada sumbernya, ada dua, yaitu pendanaan dengan bootstrapping dan pendanaan eksternal. Pendanaan bootstrapping adalah bentuk pendanaan mandiri, yaitu berasal dari modal sendiri. Selanjutnya pendanaan eksternal yaitu investor malaikat, venture capital, dan pengelolaan investasi global. Investor malaikat yaitu investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Ciri-cirinya, investor individu berinvestasi pada startup bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Dana investasi kurang dari $1 juta Amerika. Dapat turun campur tangan dengan ataupun tidak. Selanjutnya, venture kapitalis, yaitu menurut National Venture Capitalist Association, venture kapitalis merupakan investor-investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. Ciri-cirinya, dalam membentuk perusahaan jarang tertarik pada bisnis tahap awal kecuali sangat menarik. Selanjutnya, dana investasi sebesar kurang lebih $1 juta perlu terlibat dalam manajemen. Selanjutnya, pengelolaan investasi global, yaitu pengelolaan investasi global atau lazim disebut dengan hedge fund, adalah perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Selanjutnya, proses kewirausahaan, yaitu tahap memulai, terus selanjutnya mempertahankan usaha dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, jenis-jenis kewirausahaan. Kewirausahaan bisnis kecil, terus usaha rintisan, usaha besar, kewirausahaan sosial. Selanjutnya kita akan menuju ke kedua, sikap dan perilaku kewirausahaan. Perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisasi yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Selanjutnya, sikap kewirausahaan. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, karakter wirausaha. Karakter wirausaha yang pertama yaitu kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena kita harus menemukan ide-ide yang bagus. Terus selanjutnya, inovatif. Inovatif dan kreatif itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terus selanjutnya, kita sebagai wirausaha harus berani mengambil risiko dan mengambil berbagai masalah yang ada di dalam bidang usaha. Selanjutnya,
kepemimpinan. Kita berwirausaha harus mempunyai jiwa pemimpin. Selanjutnya kita dalam berwirausaha harus mampu berkomunikasi. Terus dalam kewirausahaan kita harus bekerja sama dari usaha satu sama lain dan harus mandiri. Selanjutnya kita harus percaya diri dan jujur dalam menjalankan amanah dalam berwirausaha. Terus pantang menyerah tanpa putus asa. Selanjutnya kegagalan dalam wirausaha menurut Zemer yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Terus selanjutnya kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam merencanakan, lokasi yang kurang memadai, kurang pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Karakter kewirausahaan atau karakter berusaha yaitu yang pertama adalah faktor keberhasilan, yaitu adanya perencanaan yang matang, adanya visi dan misi dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola, dan adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan, adanya dana yang cukup untuk melaksanakan usaha atau menjalankan usaha, adanya sumber daya manusia atau SDM yang handal dan teknologi tinggi, adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis, adanya keterampilan dan pengelolaan bidang usaha, adanya kecocokan minat terhadap usaha, adanya secara dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat berwirausaha. Yang pertama adalah manfaatnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Selanjutnya memiliki kebebasan mencapai tujuan usaha, tidak terikat oleh waktu, jadi memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang aspek kerja prestatif, yaitu kita harus kerja ikhlas, karena keikhlasan kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus kita harus kerja mawas diri, karena dengan mawas diri kita berhati-hati dalam menjalankan usaha, usaha kita akan berhasil. Terus selanjutnya kerja cerdas. Cerdas kenapa? Karena kita harus menemukan ide-ide dalam berwirausaha. Terus selanjutnya kerja keras, kita harus bekerja keras, pantang menyerah. Gagal satu kali akan tumbuh 1000 kali. Maka dari itu kita harus bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya kerja tuntas. Kita dalam berwirausaha harus tuntas, tidak berhenti di tengah jalan, karena berhenti di tengah jalan sama aja kita adalah kegagalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Pertama, membuka lapangan kerja. Kenapa? Karena dengan ada perusahaan, maka pengangguran akan berkurang. Selanjutnya meningkatkan pendapatan nasional. Kenapa? Dengan adanya perusahaan tersebut, pendapatan nasional juga akan meningkat. Selanjutnya dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberi sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan ekonomi dan sosial. Selanjutnya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kenapa? Dengan adanya perusahaan yang baru, orang-orang yang menganggur akan berkurang, maka dari itu maka kesenjangan sosial akan juga berkurang dan tingkat ekonomi juga akan meningkat. Selanjutnya mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur. Dengan adanya perusahaan tersebut, maka keadilan dalam bidang ekonomi dan sosial juga akan meningkat. Selanjutnya, dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengelola kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Sesuai dengan yang pertama tadi, membuka lapangan kerja. Selanjutnya berpenghasilan berupa devisa, karena dengan adanya perusahaan baru, maka devisa negara
akan juga meningkat. Terus selanjutnya, wirausaha yang bergerak dalam produk barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa, pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Terus selanjutnya, penghasilan berupa pajak, karena dengan adanya perusahaan baru maka pajak baru juga akan dapat diambil oleh negara. Cukup sekian dari pembelajaran yang baik ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di kemudian hari. Akhir kalam, wassalamualaikum.